انت لو قدام عيني اشتاق ليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rencana Pengembangan Program Sekolah atau Madrasah. Cikidot. حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا أول كلام. حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا أول كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama M. Saidul Mustaqim dengan NIM 2330103024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Andrika dengan NIM 2330103025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan dengan NIM 2330103026. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dengan NIM 2330103035. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pengembangan program sekolah maupun madrasah. Pertama, yaitu perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang telah ditentukan untuk masa yang akan datang untuk mencapai tujuan telah ditentukan. Baik, kembali kepada keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan telah disusun secara sistematis dan rasional dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena telah menerapkan berbagai ilmu pengetahuan yang ditujukan. Baik, perencanaan itu dapat juga diartikan sebagai proses pembuatan serangkaian kebijakan yang mana bertujuan untuk mengendalikan masa depan yang telah diterapkan. Kebijakan-kebijakan itu telah disusun dengan memperhitungkan kepentingan masyarakat maupun kemampuan masyarakat. Perencanaan sekolah adalah suatu tindakan untuk masa depan sekolah yang lebih tepat melalui urutan pilihan untuk memperhitungkan sumber daya yang telah tersedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tujuan rencana pengembangan sekolah atau singkatannya RPS. Adapun penyusunan rencana pengembangan sekolah di antara lainnya ialah yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkatan kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketujuh,
sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Dan yang terakhir yaitu RPS atau disebut pula dengan rencana pengembangan sekolah. Jadi digunakan sebagai dasar atau acuan bagi pihak terkait dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pembimbingan kepala sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang C, yang itu pentingnya perencanaan pengembangan program sekolah. Yang pertama yaitu pengembangan program sekolah, yang mana pengembangan program sekolah ini dapat dilakukan dengan cara penyusunan dalam RPS yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam dunia pendidikan serta hasil yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Nah, sasaran perkembangan kurikulum mereka inilah terwujudnya kurikulum mereka yang sesuai dengan situasi, kondisi, suatu kemampuan sekolah, sehingga dapat menciptakan program-program yang dapat dikembangkan. Salah satunya itu pembentukan tim khusus pembuatan kurikulum. Yang ketiga itu pengembangan proses belajar mengajar atau lebih kita kenal dengan PBM. Tujuannya yaitu terwujudnya proses belajar mengajar atau PBM yang sesuai dengan SNP Standar Nasional Pendidikan agar dapat mengembangkan salah satu program yaitu terwujudnya peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat itu pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuannya yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan ya sesuai dengan SNP Standar Nasional Pendidikan agar pendidikan di sekolah itu menjadi lebih potensial. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara penggalangan dana atau memanfaatkan dana yang ada. Yang kelima yaitu pengembangan manajemen. Tujuannya yaitu terwujudnya manajemen yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, yang dimana salah satu program yang dapat dikembangkan yaitu pembuatan RPS, sumber dana dan pendanaan pendidikan. Tujuannya yaitu terwujudnya perkembangan sumber dana dan pendanaan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dan terciptanya suatu program yaitu pendanaan untuk pendidikan. Pengembangan sistem penilaian. Tujuannya yaitu terwujudnya pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan SNP Standar Nasional Pendidikan untuk mengembangkan terwujudnya proses penilaian guru. Pengembangan lingkungan sekolah. Tujuannya itu terwujudnya sekolah yang efektif, bersih, kondusif, yang mendukung untuk proses pembelajaran di sekolah. Yaitu terwujudnya kebudayaan sekolah yang kondusif dan bermutu untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. 10 yaitu pengembangan kegiatan kesiswaan. Tujuannya itu kegiatan kesiswaan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses rencana pengembangan program di sekolah. Faktor penting yang harus kita perhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sebuah sekolah yang baik akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya. Rencana pengembangan disusun berdasarkan Renstra dan tidak boleh menyimpang dari Renstra, sehingga antara Renstra dan rencana pengembangan harus terkait dan ada benang merahnya. Renstra dan rencana pengembangan inilah selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan, dan juga pembimbingan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Ada 7 tahap dalam penyusunan rencana pengembangan di sekolah. Yang pertama, mengkaji kebijakan yang relevan. Yang kedua, menganalisis kondisi suatu sekolah. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, mengumpulkan data dan juga informasi. Yang kelima, menganalisis data dan informasi. Yang keenam, yaitu merumuskan dan memilih alternatif program. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan.
tahap inilah atau dari ketujuh tahap inilah yang secara nyata menjadi wujud rencana pengembangan di sebuah sekolah sebaiknya diwujudkan dalam bentuk matriks. Selain itu, terdapat langkah-langkah penyusunan rencana pengembangan dalam program suatu sekolah, yaitu dengan cara melakukan analisis lingkungan operasional sekolah terbagi dalam 13 analisis. Yang pertama, melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. Yang kedua, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Yang ketiga, merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan 1 tahun ke depan. Yang keempat, merumuskan tujuan tahunan atau tujuan jangka pendek atau yang disebut dengan sasaran suatu sekolah. Yang kelima, mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap sasaran dan yang masih perlu diteliti di tingkat kesiapannya. 6. Dalam melakukan analisis SWOT, dan harus melakukan analisis SWOT dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, menyusun langkah-langkah pemecahan persoalan atau mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan urusan sekolah. Yang kedelapan, menyusun rencana pengembangan di sebuah sekolah. Yang kesembilan, menentukan milestone. Yang ke-10, menyusun rencana biaya, baik besar dana, alokasi, dan sumber dana. Yang ke-11, menyusun rencana pelaksanaan program. Yang ke-12, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. Yang ke-13, membuat jadwal pelaksanaan setiap program. Mungkin sekian video yang telah kami tampilkan dan presentasi yang telah kami lihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Jangan lupa di like, comment, share, And subscribe. wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. وأنا جنبك مسامي